Pemirsa, hari ini adalah batas tenggat waktu pembongkaran ruko yang memakan badan jalan di kawasan Niaga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Pemilik ruko mulai membongkar sebagian bangunan yang memakan badan jalan. Pemilik ruko Niaga yang berada di Jalan Pluit, Karangniaga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara mulai membongkar secara mandiri sebagian bangunan yang mencaplok bahu jalan pada Selasa siang. Sebelumnya, pemerintah Kota Jakarta Utara telah memberikan masa tenggat untuk membongkar secara mandiri. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dari Kecamatan Penjaringan yang berada di lokasi juga turut memantau aktivitas para pekerja guna memastikan jika para pemilik ruko telah melakukan pembongkaran. Komandan Regu Satpol PP Kecamatan Penjaringan Ahmad Yani menyatakan berdasarkan hasil pantauan di lokasi, baru 4 ruko yang melakukan pembongkaran secara mandiri sebagian bangunannya. Kami hanya memastikan dan mengontrol apakah ini dibongkar mandiri atau tidak oleh masyarakat. Ya, setelah itu tidak ada lagi perintah dari pimpinan kami untuk tindak lanjutnya hari ini harus berbuat apa. Ya. Dari pengecekan sendiri udah berapa ruko yang udah dibongkar Bang tadi Bang? Baru 4 ya, baru 4 ya Pak Ajis ya, baru 4. Dari berapa Pak? Ya. Kalau untuk jumlahnya silahkan tanyakan ke Pak Lurah ya. Saya nggak pernah menghitung jumlahnya berapa, ini blok apa. Kami hanya memastikan yang udah diimbau. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kita akan bergabung bersama jurnalis B-Universe. Sudah ada Ricky Harahap dan juru kamera Mahesa Bismo. Ya, Ricky, hari ini adalah batas tenggat waktu terkait dengan pembongkaran ruko yang memakan badan jalan di kawasan Niaga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Lantas bagaimana, Ricky, kondisi terkini di sana? Apakah informasi yang kami dapatkan sebelumnya baru 4 ruko yang membongkar secara sukarela, ibaratnya seperti itu. Bagaimana? Adakah perkembangan terkait dengan hal ini, Ricky? Sore, Eliza dan juga pemirsa, benar sekali di hari terakhir ini dari total 42 baru 4 ruko yang melakukan pembongkaran secara mandiri, Eliza. Berdasarkan pantauan kami sejak siang dan sore hari memang sejumlah pemilik ruko ini melakukan pembongkaran secara mandiri dengan menggunakan alat dan juga benda-benda seadanya untuk bisa melakukan pembongkaran secara mandiri. Sekarang, Eliza, kami ingin menunjukkan kepada Anda sebenarnya apa yang dilanggar oleh pemilik ruko ini sehingga mencaplok bahu jalan dan juga menutup saluran air dengan melanggar IMB begitu. Pelanggarannya seperti apa? Kami akan menunjukkan kepada Anda, Eliza. Sekarang kami sedang berada di salah satu ruko yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Juru kamera saya, Mahesa Bismo, akan menunjukkan kepada Anda. Jadi kalau bisa Anda saksikan, Eliza, di belakang saya ini, di layar kaca Anda, tanda silang berwarna merah ini merupakan batas kepemilikan ruko yang diduga melakukan pelanggaran dengan menambah ataupun mencomot bahu jalan dan juga menutup saluran air. Nah, kalau yang di sebelah yang di layar kaca Anda saat ini adalah saluran air yang diduga ditutup oleh pemilik ruko dan sehingga memang dikhawatirkan menimbulkan ketersendatan air begitu. Dikhawatirkan juga menimbulkan adanya banjir dan hal-hal yang tidak diinginkan yang lainnya. Sementara itu bisa Anda lihat memang jaraknya antara pemilik ruko dan juga bahu jalan ini memang terlihat adanya pembeda begitu dari segi semen ataupun juga dari segi bangunannya, sehingga memang inilah yang diminta oleh pemerintah Kota Jakarta Utara untuk bisa dilakukan pembongkaran. Sementara itu kalau bisa Anda saksikan ada 5,9 meter lagi jalanan ataupun bahu jalan ini yang diduga dicomot ataupun digunakan oleh pemilik ruko untuk kepemilikan sendiri untuk bisa digunakan untuk berjualan ataupun hal-hal lainnya. 5,9 meter inilah yang nantinya dipaksa ataupun diminta secara paksa oleh pemerintah Jakarta Utara untuk bisa dilakukan pembongkaran jika tidak dilakukan pembongkaran secara mandiri. Nah, sementara itu di sebelah kanan saya kami akan menunjukkan kepada Anda ini adalah salah satu ruko yang sudah dilakukan pembongkaran secara mandiri. Bisa Anda saksikan memang sejumlah puing-puing ataupun puing-puing bangunan yang sudah dilakukan pembongkaran secara mandiri oleh pemilik ruko ini
masih berserakan begitu. Yang kami lihat juga memang para pemilik ruko di sini melakukan pembongkarannya tidak menggunakan mesin ataupun alat berat begitu ya, hanya menggunakan palu ataupun alat-alat seadanya untuk bisa melakukan pembongkaran secara mandiri. Sementara itu kita tahu dari pemerintah Jakarta Utara sendiri sudah memberikan tenggat waktu sekitar 4 hari sejak hari Sabtu kemarin, dan hari ini adalah hari terakhir. Jika hari ini tidak dilakukan pembongkaran, maka kemungkinan besar nantinya akan dilakukan pembongkaran paksa oleh pihak pemerintah Jakarta Utara. Jadi total ada 42 ruko, baru 4 yang sudah melakukan pembongkaran. Sementara itu bisa Anda saksikan, Eliza, saat ini memang sejumlah pemilik ruko ini masih melakukan aktivitas seperti biasa, seperti berjualan ataupun melakukan transaksi-transaksi lainnya. Tapi kami lihat juga ada beberapa ruko yang sudah tutup, sehingga memang ini memberikan kesempatan kepada pemilik ruko untuk bisa melakukan pembongkaran secara mandiri. Bisa Anda bayangkan dari 42 ruko ini diduga melanggar izin mendirikan bangunan dengan mencomot ataupun mencaplok bahu jalan dan juga menutup saluran air, sehingga memang dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari sebelah sana tadi ada sekitar 5,9 meter yang harus dibongkar agar bisa menjadi bahu jalan kembali. Sementara dari sisi ini juga kurang lebih sekitar 3,1 meter yang harus dibongkar paksa oleh para pemilik bangunan ini untuk bisa digunakan kembali pada seperti sedia kala begitu. Sementara itu memang yang kami lihat ada sejumlah aksi penolakan yang dilakukan oleh pemilik ruko, penyewa dan juga para pekerja di sini, karena mereka memang beraktivitas di sini, mencari nafkah di sini, sehingga memang selama isu ini bergulir begitu ya, mereka tidak ada mata pencaharian. Sejumlah pekerja juga ada yang dipecat oleh para pemilik ruko dikarenakan tidak beraktivitas kembali, sehingga mereka menginginkan adanya solusi terbaik dari pemerintah DKI Jakarta, pemerintah Jakarta Utara untuk bisa memberikan alternatif lain selain pembongkaran begitu. Demikian Eliza, memang hari ini menjadi batas terakhir. Kita lihat besok apakah akan terjadi pembongkaran paksa atau memang masih ada lobby-lobby lagi, atau masih adakah alternatif lainnya yang akan diberikan kepada masyarakat ataupun pemilik ruko di lokasi ini. Eliza. Baik, Ricky, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan jurnalis Universe Ricky Harahap dan juru kamera Mahesa Bismo. Terima kasih rekan-rekan.